Kesepian, satu masalah yang sering kali hinggap di dalam jiwa anak-anak muda. Padahal udah seharian beraktivitas, mulai dari belajar, mulai dari mungkin ada yang bekerja, nongkrong. Tapi begitu pulang lagi ke rumah, begitu dia masuk lagi ke dunianya sendiri, anak-anak muda ini banyak yang ngerasain kesepian. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh anak-anak muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, rasa sepi itu memang sepertinya normal, hinggap dan datang ketika kita lagi sendirian, ketika kita lagi gak beraktivitas. Tapi kalau sampai kita ngerasain kesepian banget, berarti ada satu hal yang salah dalam hati dan pikiran kita, yang memang harus kita benerin. Dan saya menyadari kalau misalkan rasa kesepian itu ngeganggu banget. Saat rasa kesepian datang, gangguan-gangguan lain tuh muncul. Kayak misalkan overthinking, kita akhirnya berpikir terlalu berlebihan. Bahkan tak jarang ketika kita ngerasa kesepian, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pengen nangis gitu. Pengen ngerasa kalau kita tuh berjuang sendirian, kita tuh gak punya teman. Padahal mungkin siang harinya kita belajar, kita bekerja, kita nongkrong, ketemu dengan teman-teman. Tapi begitu pulang, semuanya malah terasa sepi. Ada beberapa hal yang harus kita sadari saat kita merasakan kesepian. Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah menyadari, sudah mewanti-wanti kalau misalkan rasa kesepian itu bakal datang di dalam jiwa tiap-tiap hamba. Apalagi mungkin jiwa kita-kita yang masih single, yang belum berkeluarga. Sehingga Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah aku, kata Allah, dan aku pun akan mengingatmu. Nah, itu berarti kalau misalkan saat kita kesepian, saat kita merasa kita sendirian, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat kita mengingat Allah, pikiran kita terpenuhi dan Allah pun akan mengingat kita. Lalu rasa kesepian juga muncul karena kita ngerasa kita itu gak ada siapa-siapa yang dekat dalam diri kita, yang dekat dengan diri kita, yang dekat dengan jiwa kita. Padahal Allah pun sudah menjelaskan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Nah, saat kita ngerasa kesepian, kita tuh ngerasa kalau di sekitar kita tuh gak ada siapa-siapa. Saat kita ngerasa kesepian tuh saat kita ngerasa ketika kita punya masalah itu gak ada siapapun di dekat kita. Padahal di dekat kita tuh ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesananya ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu menjawab setiap seruan-seruan, setiap teriakan-teriakan, setiap doa-doa apabila hambanya berdoa. Jadi Allah tuh gak kemana-mana, Allah tuh gak jauh dari kita. Lalu ayat yang ketiga yang memang unik banget, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak meninggalkanmu sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomongin ayat yang ketiga ini kan asbabun nuzulnya itu unik sebetulnya, ketika Nabi Muhammad SAW merasa ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mendapat wahyu. Dalam beberapa riwayat bilang beberapa minggu, dalam beberapa bulan. Lalu Nabi Muhammad ngerasa dia ditinggal sendirian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan makhluknya barang sedikit pun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan, memberikan sesuatu yang membuat rasa kesepian kita hilang. Entah mungkin teman, entah mungkin pasangan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa Allah itu dekat. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai hambaku, aku gak kemana-mana loh. Kalau kamu ingat sama aku akan mengingatmu. Wahai hambaku, aku itu dekat loh. Aku tidak menjauh kemanapun. Bahkan aku tidak menjauhimu barang sedikit pun. Aku tidak meninggalkanmu barang sedikit pun." Siapapun bisa meninggalkanmu, pasanganmu bisa meninggalkanmu, temanmu bisa meninggalkanmu, bahkan orang tua pun bisa meninggalkanmu, tapi Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Itu yang harus kita sadari. Lalu yang selanjutnya yang benar-benar harus kita lakukan adalah berzikir dengan cara apapun. Mungkin kita dengan berzikir dengan cara langsung mengucapkan zikir, kita beristighfar, kita mengingat Allah, atau mungkin zikir kita balut dalam bentuk sholat, karena dalam sholat itu banyak bacaan doa dan banyak bacaan zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berinteraksi langsung dengan Al-Quran, kita membaca Quran, kita membaca firman-firman Allah, agar rasa sepi kita hilang. Memang saya menyadari bahwa rasa sepi itu tidak akan langsung hilang, semuanya akan perlahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan mengobati rasa sepi kita dengan cara apapun. Cara yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya. Mungkin diberikan pasangan agar kesepian kita terhilangkan, atau mungkin yang sudah punya pasangan, pasangannya lebih interaktif lagi, komunikasinya lebih bagus lagi, atau mungkin diberikan kegiatan-kegiatan yang memang ringan, yang pada akhirnya hilang rasa kesepian kita. Atau mungkin salah satunya dengan menonton video ini, karena video ini juga dibuat untuk mengobati rasa kesepian. Yang mungkin kalau malam-malam enak dengerin ayat-ayat, dengerin kalimat-kalimat yang membuat kita lebih termotivasi lagi sambil tidur. Makanya saya buat kajian menjelang tidur. Itu mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan rasa kesepian kita, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan diri kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.